Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini teman-teman melanjutkan kembali terkait pembuatan template keuangan pribadi 2024 yang kemarin sudah memasuki seri kedua ya, atau part 2 teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan proses pembuatan terkait olah data teman-teman ya. Jadi jika teman-teman cek, ini adalah file yang sudah jadi yang kemarin kita demokan. Jadi kita akan membuat di sini pivot table beserta format lain yang teman-teman akan perlukan untuk membangun sebuah dashboard teman-teman ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai proses pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa update video terbaru dari saya. Oke, langsung saja teman-teman, kita cek proses pembuatannya. Let's go. Nah, jadi ini teman-teman ya, untuk filenya sekarang kita sudah memiliki 5 file ya. Jadi 5 sheet ya, sorry. Ini 5 sheet dengan sheet akun, kategori out, penerimaan, pengeluaran, dan mutasi. Nah, selanjutnya silakan buat sheet baru untuk olah data ya. Jadi kita buat baru lagi sheetnya seperti ini, muncul sheet baru teman-teman. Mungkin akan berbeda di setiap penamaannya, tapi teman-teman bisa masuk saja, klik kanan, lalu pilih rename ya, masukkan namanya olah. Nah, kenapa sheet ini penting? Karena semua data yang akan dimunculkan di dashboard itu sumbernya dari ini teman-teman ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita atur dulu untuk jaraknya. Kemudian saya zoom di sini supaya lebih jelas ya. Oke. Kita masuk menu view seperti biasa, silahkan dihilangkan grid lines-nya, teman-teman. Nah, di bagian pertama ini yang akan kita buat adalah kolom terlebih dahulu ini teman-teman ya, saldo awal, saldo berjalan, dan total. Untuk ini teman-teman ya, untuk memperoleh data ini, oke, ini kita menggunakan formula yang cukup sederhana, yaitu sum if. Jadi jumlahkan datanya jika memenuhi kriteria yang teman-teman tentukan. Nah, sekarang untuk menentukan kriteria yang akan digunakan, jika teman-teman cek di sini, ini ada ya. Nah, di sini ada teman-teman ya, filter 2, in saldo, itu teman-teman bisa buatnya di sini dulu teman-teman, pemberian nama. Jadi jika cek terlebih dahulu penamaannya ada di menu formula, kemudian masuk ke menu name manager. Nah, ini adalah nama-nama yang telah teman-teman buat, yang berisi beberapa data di dalamnya. Sekarang kita buat baru nama untuk inputan transaksi ini teman-teman ya. Oke, jadi inputan transaksinya pertama buat dulu di penerimaan untuk 3 kolom tambahan ini teman-teman. Ada filter. Nah, untuk awal dan akhir ini, untuk apa istilahnya ya, filter tanggal ya. Jadi buat sheet baru ini untuk data dashboardnya, nanti kita akan simpan di sini teman-teman. Kemudian di zoom dulu. Di B2 ini hanya sementara saja, nanti tinggal kita cut. Di B2 ini teman-teman saya isikan tanggal 1 bulan 1 2024. Oke.
Sekarang yang dibuat di bawahnya atau B3, jadi kolom B baris ketiga itu tanggal 30 bulan 1 2024. Ini acakan saja teman-teman, hanya contoh ya. Jadi ini hanya contoh saja untuk tanggal laporan. Nanti akan kita perbaiki berikutnya. Sekarang beri nama pada kolom B2 ini teman-teman ya. Jadi B2 ini tinggal klik saja di name box yang di bagian atas kiri atas teman-teman ya. Berikan nama awal. Ini menandakan bahwa jika teman-teman mengarahkan ke nama kolom ini, maka yang otomatis terpanggil adalah awal ini. Kemudian akhir ini, dibuat akhir ini untuk membedakan periode awal dan periode akhir. Jadi ada range antara awal dengan akhir teman-teman. Lanjut di bagian ini teman-teman ya, buat filter setelah bulan. Ada filter, ada 4 kolom ya. Kita buat saja kolom. Sebenarnya bisa buat seperti ini juga teman-teman ya. KB1, kemudian 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom baru teman-teman ya. Ada 4 kolom baru. Yang ini sisa di copy saja kemudian enter. Di KB1 ya. Di KB1 ini kita akan mengambil, jadi logikanya ini tanggalnya yang akan kita tentukan mana yang saldo awal, mana yang periode berjalan ya, seperti itu konsepnya. Oke. Jadi kita buat saja formulanya seperti ini, simple, sama dengan if buka kurung n. Jadi jika dan berarti kalau menggunakan dan atau formula n, itu formula yang teman-teman akan olah itu lebih dari satu pengecekannya, dan semua logika yang teman-teman buat itu harus bernilai benar. Langsung saja teman-teman kita buat logika pertamanya. Tanggal tanggal lebih besar atau sama dengan awal. Nama tanggal yang tadi teman-teman ya. Logika 2, tanggal lebih kecil atau sama dengan akhir, berarti sudah ada range di sini teman-teman. Dan logika ketiga, tanggal tidak sama dengan, jadi kolom tanggal itu tidak sama dengan kosong, berarti ini tidak jika tidak diisi atau tidak ada isinya teman-teman ya, kita tutup, maka nilai yang akan kita munculkan di sini adalah 1. Jadi logikanya apabila tanggal yang ada di kolom di baris ini teman-teman ya, itu lebih kecil daripada periode awal yang teman-teman tentukan. Jadi logikanya seperti itu cara membacanya ya. Maka kita semuanya benar, maka kita akan berikan angka 1. Jika salah, buat lagi logika baru teman-teman. Jika n atau dan tanggal lebih kecil, jadi lebih kecil, tanggal ini lebih kecil daripada awal, berarti ini sudah pasti saldo awal ya. Dan ini tidak sama dengan kosong, jadi tidak sama dengan kosong. Kita tutup kurung. Maka ini isikan angka 2, berarti 2 ini menandakan bahwa kedepannya kita akan gunakan datanya untuk saldo awal. Kemudian value if false-nya, jika salah ya kita tinggal kosongkan saja. Kemudian tutup kurung. Selesai. Kita enter. Klik 2 kali seperti ini.
Sekarang teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini kosong karena di sheet 2 ini belum kita ubah. Periode awalnya tanggal 1 bulan 1, batasnya 30 bulan 1. Jadi otomatis yang ada di sini teman-teman ya, itu kosong karena tidak masuk dalam hitungannya. Misal teman-teman ganti bulan 1, maka muncul di sini angka 1. Jika teman-teman isi di sini adalah ini ya, 1, tapi tanggalnya kita naikkan tanggal 4. Oke. Soalnya kita buat bulan 2 ya. Nah, bulan 2 2023, sorry. Berarti 2 karena dia sebelum dari periode awal yang teman-teman sudah tentukan. Jadi seperti itu untuk logikanya teman-teman ya. Kita kasih ke tengah saja. Nah, sekarang di KB2 ini kita kembalikan dulu. Oke. Di KB2 ini teman-teman, kita akan membagi ini ya. Menjumlahkan antara tanggal ini kemudian simpan ke-nya. Jadi sama dengan ya ini KB1 dan simpan ke ini ya. Kita enter. Kemudian kita copy, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang yang ketiga B3 ini kita akan ambil sama dengan ini, kita bagi 1000. Jadi teman-teman untuk mengubah supaya tidak terlalu banyak angka di grafiknya, nanti kita jadikan ribuan. Kita enter, lalu paste. Nah, yang di bagian terakhir yang ini teman-teman ya, ini menggunakan formula index and match saja teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman ya penggunanya. Sama dengan index. Oke. Index array yang akan kita ambil adalah status dari penerimaan ini. Masuk ke akun. Di sini kan ada status penerimaan. Ada kategorinya, sorry. Ya, ada kategori tetap. Jadi tinggal pilih saja seperti ini. Oke. Maka di atas ini otomatis akan mengambil data dari situ. Kemudian row numbernya kita masukkan formula match. Match. Lookup value-nya ini teman-teman masuk ke penerimaan. Jadi lookup value. Oke. Ini penerimaan. Kemudian untuk titik koma lookup array-nya masuk lagi ke akun di bagian keterangan. Kemudian kita terakhir tambahkan 0 ya, supaya ini dinamakan formulanya. Kita enter, maka otomatis muncul datanya. Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan formula VLOOKUP, jadi tergantung kebiasaan dari teman-teman. Yang penting poinnya adalah mengambil data dari akun ini, jadi mengambil data dari tabel lain ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Di pengeluaran tetap sama sebenarnya konsepnya. Oke. Ini tetap sama. Kita butuh 4 kolom baru teman-teman. Jadi di pengeluaran ini 4 kolom baru. Buat saja KB1. Kita buat saja ke samping sampai 4. Oke. Kemudian
Ini kita copy saja, lalu paste untuk warna headernya. Nah, sekarang di KB1 sebenarnya konsepnya sama saja. Ini teman-teman bisa kita lihat ya hasilnya. Kita copy. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini ambil data dari tabel 1 ya. Karena yang kita copy dari tabel penerimaan. Tabel penerimaan ini untuk pengecekan namanya itu ada di tabel. Ini masih tabel 1 di sini teman-teman ya, yang kiri atas. Jadinya di sini akan muncul di pengeluaran itu adalah tabel 1. Ini rumusnya yang muncul adalah tabel satunya. Kalau misalnya mau dihilangkan, ganti dengan yang ini, tinggal hapus saja tabel 1. Kemudian ganti dengan tanggal saja yang ada di tabel yang ini teman-teman, yang satunya. Oke. Jadi bisa juga kalau misalnya mau buat baru, kita coba sama dengan jika, if and, jika dan tanggal lebih besar atau sama dengan awal, kemudian titik koma, tanggal lebih kecil atau sama dengan akhir, titik koma. Logika yang terakhir adalah tanggal tidak sama dengan, jadi tidak sama dengan kosong. Kita tutup. Maka jika benar teman-teman ya, jika benar semuanya, jadi satu saja salah, maka otomatis yang akan dimunculkan adalah nilai yang salahnya. Maka kita isikan angka 1. Kemudian jika salah, kita buat lagi formulanya. If and, logika satunya, tanggal lebih kecil daripada awal. Kemudian tanggal tidak sama dengan kosong. Maka kita tutup dulu, kemudian titik koma. Maka yang akan kita munculkan adalah 2 value true-nya. Nah, jika salah kita kosongkan saja seperti ini. Tutup 2 kali, lalu enter. Oke. Kita testing juga yang ini teman-teman, ganti saja bulan 1, sudah muncul ya. Kemudian KB2 tinggal gabungkan saja ini dengan banknya teman-teman ya. Oke, nanti akan teman-teman lihat bagaimana fungsi dari yang kita buat ini. Kemudian KB3 ini kita akan pisahkan dibagi dengan 1000 ya. Oke. Jadi 200.000 atau 200 saja muncul. KB4 ini teman-teman ya, KB4 nya itu mengambil kategorinya juga teman-teman ya. Cara yang tadi teman-teman akan langsung ke pindah sheet. Sekarang kita buat nama saja. Ini ya. Ini tinggal diberikan tanda seperti ini, di blok sampai muncul tanda panah bawah teman-teman. Diklik saja. Lalu beri nama. Ini kita buat TO. Kenapa TO? Itu kepanjangan dari table out. Ini tergantung dari teman-teman. TO kategori. Ya. Enter. Kemudian klik juga yang sampingnya teman-teman ya. Beri nama TO underscore create atau keterangan ya. KET. Untuk pengecekan, masuk saja pada menu formula, kemudian pilih name manager. Di sini teman-teman akan menemukan ada 2 ya. Ada 2 nama baru yang teman-teman buat, isinya pun sudah jelas di sini ada. Jadi tinggal dipanggil nanti. Oke. Sama dengan index. Pasti teman-teman bertanya kenapa tidak menggunakan untuk formula VLOOKUP.
Karena sebenarnya itu fungsinya sama saja mengambil. Hanya saja jika teman-teman menggunakan VLOOKUP, apabila ada penambahan kolom baru di sela-sela tabel yang sudah teman-teman buat, maka ada satu formula yang membaca keseluruhan tabel itu yang akan error karena ada pergeseran nomor urut dari kolomnya, misalnya kolom tanggal, kolom bukti, keterangan, kemudian ada di tengah-tengah kolom baru, maka formula untuk mengambil nama keterangannya itu pasti error karena nomornya bukan lagi nomor yang tadi, tapi sudah beralih ke nomor berikutnya karena ada tambahan satu kolom. Makanya saya pergunakan index and match untuk teman-teman bebas melakukan modifikasi ya. Jadi kita lanjut. Index yang akan kita ambil adalah TO. Oke, TO kategori. Yang kita ambil adalah kategorinya. Match, lookup value-nya adalah pengeluaran ini, koma, kita cocokkan dengan tabel akun yang kita buat itu TO underscore keterangan ya, kemudian titik koma 0, kita tutup, enter. Maka sudah terpilih. Nah, coba dites dulu, kita ganti dengan BBM, maka sudah otomatis berubah jadi transportasi teman-teman. Coba kita buat lagi yang baru, tes apakah sama. Ini sudah otomatis muncul uang makan, maka formulanya otomatis keisi ya. Kita hapus dulu, delete table row. Oke, sekarang yang terakhir di bagian mutasinya sebelum kita olah dalam bentuk pivot table. Oke, ini ada 4 teman-teman ya. Sorry, ada tambahan 3 saja. Oke, KB1, KB2 dan 3. Kita copy. Nah, di sini sama dengan yang tadi ya. Jadi saya tinggal ambil saja teman-teman datanya dari ini. Kemudian saya copy bentuk teksnya saja. Jadi untuk pengeditannya tidak terlalu susah nantinya. Kemudian saya copy. Jadi harus diblok dari atas teman-teman sini ya. Kemudian saya paste. Klik juga, jangan langsung dipaste, klik dulu teman-teman. Kemudian baru dipaste. Makanya nanti hasilnya seperti ini. Oke, enter. Nah, coba kita ganti. Oke, sudah muncul ya. Sekarang tinggal tambahkan saja ini dan yang masuk dulu teman-teman ya. Kemudian yang di ujung ini KB1 dan yang keluar. Tinggal copy saja. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman sudah punya tabel yang utuh untuk kita olah. Nah, berhubung karena video sudah cukup panjang teman-teman, jadi saya harus stop terlebih dahulu untuk proses pembuatannya karena mengingat saya lagi berada di luar kota teman-teman ya, bukan di rumah seperti perekaman pada umumnya. Jadi saya agak terbatas di sini. Namun saya usahakan buat secara detail dan tetap update supaya teman-teman bisa belajar dan paham. Jadi kita bukan hanya sekedar mempelajari template, tapi teman-teman harus paham maksud dan tujuan dari setiap formula yang digunakan ataupun tabel yang teman-teman buat. Saya rasa seperti itu yang ingin saya sampaikan teman-teman poinnya. Karena template-template ini sebenarnya bisa teman-teman beli langsung, bisa dari saya, bisa dari yang lain, tapi yang saya maksudkan di sini tujuannya supaya teman-teman bisa paham
Jadi seperti itu. Mau dimodifikasi sendiri silahkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di like teman-teman. Jika tidak suka ya silahkan dislike. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan masukkan di kolom komentar atau bisa masuk ke grup Telegram kita untuk diskusi, atau bisa juga menghubungi saya secara pribadi. Untuk teman-teman yang butuh file bisnis, silahkan kunjungi website kami yang ada di deskripsi video. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.